Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali bersama saya Guru ini Ibu Fajar Sempurna dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Nah, masih berbicara dimensi 3, jarak, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Hari ini kita akan mempelajari jarak, garis, dan garis. Beriring salam dan selawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas jarak garis ke garis. Minggu yang lalu kita pernah belajar yaitu jarak titik ke garis, jarak titik ke titik, jarak garis, titik ke bidang. Hari ini kita akan membahas jarak dari garis ke garis. Yang pertama kita akan bahas adalah jarak dua garis sejajar. Jadi jarak antara dua garis ini adalah yang akan kita pertama bahas adalah jarak dua garis sejajar dan dua garis bersilangan. Sedangkan dua garis yang berpotongan itu tidak ada jaraknya. Jadi yang ada itu jarak dua garis sejajar, dua garis bersilangan. Yang pertama kita lihat dua garis sejajar. Kalau ada dua garis sejajar, kita disuruh menghitung jaraknya di dalam ruang. Kita tahu melalui dua buah garis sejajar dapat dibuat satu bidang datar. Kita lihat langkah-langkah untuk menghitung jarak dua garis sejajar. Langkah-langkahnya, misalnya kita akan menghitung jarak dua garis sejajar antara garis A dan garis B. Pertama, kita ambil titik A, sembarang pada garis A. Ini misalnya. Dari dua garis sejajar. Yang kedua, buat garis dari titik A tegak lurus sehingga memotong garis B di BA aksen. Jadi kita membuat garis dari titik A pada garis A itu yang memotong B di A aksen. Kemudian kita ambil A aksen itu merupakan jarak antara garis A dan garis B. Kita lihat di situ gambarnya. Ada titik A pada garis A, kita buat garis yang tegak lurus ke garis B. Otomatis kalau dari A tegak lurus ke B juga tegak lurus di A. Disebut saja titik potong antara garis yang kita buat tegak lurus itu adalah garis di B adalah A aksen. Artinya antara A sini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Jadi jarak dari garis A ke garis B itu diwakili oleh A aksen. Kita lihat contohnya, misalnya kubus ABCD UFGH dengan rusuk 6 cm, hitunglah jarak AB dan garis HG. AB dan HG itu adalah dua garis yang sejajar. Maka kita buat dulu bidang dari AB dan HG. Kita tinggal menghubungi ujung-ujung AB dan HG. Kita buatlah garis AH dan BG. Nah, mana jarak AB dengan HG? Berarti kita ambil sembarang titik boleh pada AB. Kita buat garis yang tegak lurus pada HG. Yaitu titiknya adalah kita ambil bisa titik B, bisa titik A. Atau pada AB itu kita ambil di tengah-tengahnya juga boleh. Artinya jarak dari
Jadi jarak antara AB dan HG itu bisa diwakili oleh adalah panjang garis AH. AH. Atau bisa diwakili oleh garis BQ. Karena kita tahu AH itu tegak lurus dengan BG, dengan AB. AH itu juga tegak lurus dengan HG. Berarti AH itu mewakili jarak AB dan HG. Nah, AH itu merupakan diagonal sisi daripada kubus itu. Berarti kalau diusupnya itu A akar 2. Berarti AH itu adalah panjangnya A, dirusuknya itu A, akarnya 6. 6 berarti akar 2 cm. Kita sudah tahu itu, tidak usah dihitung. AH itu 6 akar 2. Kita lihat contoh yang kedua. Kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. K titik perpotongan EG dan HF, sedangkan L perpotongan AC dan BD. Hitunglah jarak AK dan LG. Kita lihat. Ini kita cari dulu titik K. Titik K itu perpotongan EG dengan HF, itu titik K. Ada lagi kita cari titik perpotongan AC dan BD, L sebut saja itu. Kita ingin mencari jarak AK, garis AK dengan LG. Nah, kita tahu AK itu sejajar dengan LG. Kalau sejajar LG berarti kita bisa menghitung jarak dua garis sejajar itu. Nah, kita boleh mengambil sembarang titik pada AK atau pada LG. Misalnya kita ambil saja titik AK. Pada AK itu kita ambil saja titik K. Lalu pada titik K, Anda buat garis yang tegak lurus ke LG. Ingat, dari titik K ini Anda buat garis yang tegak lurus pada LG. Kita buat garisnya tegak lurus, kita sebut saja. Kita buat dari K itu garis tegak lurus LG, sehingga motong LG kita sebut saja di K aksen. Nah, kakak aksen inilah yang bisa mewakili kakak aksen inilah yang merupakan jarak dari AK dan LG. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Untuk menghitung dari kakak aksen itu, Anda perhatikan segitiga KLG. Perhatikan segitiga KLG.
Nah, kita buat segitiga KLG. Kita tarik dari garis K ke L. Nah, itu. KLG ini siku-sikunya, ini segitiga yang siku-sikunya di K. Nah, di sini siku-siku. Di sini juga siku-siku di K aksen, karena tadi dibuat garis tegak lurus. Nah, jadi untuk menghitung kakak aksen itu gunakan luas. Luas segitiga KLG. KLG. Anda bisa menghitung luas setengah, alasnya kita pakai KG misalnya. KG berarti tingginya adalah KL. Nah, yang kita mau hitung itu adalah K aksen. Berarti kita bisa menggunakan alasnya itu LG, tingginya K aksen. Nah, kita hitung dulu LG. LG itu, untuk menghitung LG itu Anda menggunakan adalah, jadi Anda hitung dulu LG itu adalah gunakan segitiga LCG. Jadi LG itu sisi miringnya, maka ini akar dari LC kuadrat. C kuadrat ditambah CG kuadrat. LC itu adalah akar dari, LC itu setengah dari AC. AC itu 12 akar 2, berarti itu 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka didapatlah LG itu adalah 6 akar 6 cm. Nah, kalau 6 akar 6 cm, berarti kita masukkan 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat, jadi 72 ditambah 144, jadi 6 akar 6. Maka ini kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Berarti setengahnya dicoret, KG-nya itu kita masukkan, KG-nya itu adalah 6 akar 2. Setengahnya sudah habis ya. 6 akar 2 dikali KL. KL itu sama dengan rusuk kubus atau yang panjang dengan AI. Itu 12. Sama dengan setengahnya coret LG. LG itu adalah 6 akar 6. 6 akar 6 dikali K aksen. Akar 6 ini. Jadi K aksen itu coret 6-6-nya akar 2 dengan akar 2 ini coret, tinggal ini adalah K aksen adalah 12 dibagi akar 3. Atau dengan kata lain, ini 12 bagi 3 itu 12 bagi 3 4. 4 akar 3 cm. Itu jarak dari garis AK dan LG. 6 4 akar 3. Oke. Itu jarak dua garis sejajar. Contoh, ada 2 buah. Sekarang kita lihat jarak dua garis bersilangan. Nah, jarak dua garis bersilangan ini kita bagi 2. Yang pertama, jarak dua garis bersilangan tegak lurus. Ini bersilangan tegak lurus seperti ini. Berarti punya jarak, ada bersilangan tidak tegak lurus, misalnya seperti ini. Ini bersilangan tegak lurus, misalnya ini bersilangan tidak
tegak lurus. Ini akan dipisahkan karena sistemnya berbeda. Tapi kalau kita bisa menghitung jarak dua garis yang bersilangan tidak tegak lurus, kita pasti bisa menghitung jarak garis bersilangan tegak lurus. Karena jarak bersilangan yang tegak lurus itu lebih mudah. Kita lihat langkah-langkah untuk menghitung dua garis bersilangan tegak lurus. Nah, ini misalnya ada garis A dan B yang bersilangan tegak lurus. Pertama katanya buat bidang melalui B yang tegak lurus dengan A. Kita buat bidang, garis bidang yang melalui melalui A tegak lurus B. Atau kita buat bidang melalui B yang tegak lurus dengan A. Boleh dibalik. Misalnya kita buat saja bidang melalui B tegak lurus dengan A. Itu ada bidangnya. Kita sebut saja itu bidang U. Misalkan pada bidang U memotong A di titik K. Ada bidang U tadi melalui B memotong A di titik K. Nah, itu titiknya. Titik K. Nah, dari titik K itu dibuatlah garis tegak lurus dengan B dan memotong B di ke aksen. Buatlah garis dari dari K tegak lurus dengan B di ke aksen. Ini garisnya. Yang memotong B di ke aksen. Nah, itu. Maka K ke aksen itulah jarak dari garis A dan garis B. Jadi pertama, buat bidang yang tegak lurus salah satu garisnya, kemudian ambil titik tembusnya, buat garis tegak lurus. Kita lihat contohnya. Misalnya limas beraturan TABC dengan panjang rusuk AB 8 cm dan panjang AT 4 akar 3 cm. Hitunglah jarak BD dan CT. Ingat, limas beraturan, rusuk alasnya itu sama panjang, rusuk tegaknya sama panjang. Proyeksi puncak jatuh pada titik berat bidang alas. Itu saya ingatkan. Ya. Nah, untuk menggambarnya ini kita gambar dulu limas. Misalnya gambar limas TABC. Itu limas TABC. Kita ingin menghitung jarak BD dan CT. Ini BD. Nah, BD dan CT. Ini CT, ini BD. Ya. Kita hitung jaraknya. Nah, sesuai dengan cara menghitung jarak dua garis bersilangan tegak lurus. Kita tahu BD dan CT itu bersilangan tegak lurus. Kenapa BD dan CT bersilangan tegak lurus? Karena BD itu tegak lurus dengan bidang ACT. BD itu tegak lurus dengan bidang ACT, sedangkan CT pada bidang ACT. Otomatis BD itu tegak lurus dengan CT. Nah, tadi kita sudah tahu, kita buat salah satu bidang yang melalui boleh BD, tapi dia tegak lurus CT. Boleh kamu buat bidang melalui CT, tegak lurus BD. Yang paling kita sering buat bidang melalui AC, T. Jadi melalui CT itu disebut bidang ACT. Nah, bidang ACT itu tegak lurus dengan BD. Ambil sembarang titik pada BD. Yang paling mudah ambillah titik potong antara AC dan BD. Kita sebut saja titik apa ini? Nah, titik K. K itu titik yang terletak pada BD. Tapi pada bidang ACT. Lalu K itu Anda proyeksikan pada CT. Kita buat garis dari K itu tegak lurus ke CT. Buat garis tegak lurus ke CT. Nah, itu. Nah, di sini tegak lurus. Di sini tegak lurus. Di sini juga tegak lurus. Ini kita sebut dua motong CT di ke aksen. Nah, motong CT di ke aksen.
Kakak aksen itulah yang merupakan jarak dari kakak aksen ini. Kakak aksen ini merupakan jarak dari BD dan CT. Nah, tinggal Anda hitung panjang kakak aksen itu. Untuk menghitung kakak aksen, berarti kita kembali membuat segitiga. Segitiga yang siku-sikunya adalah segitiga KCT. Nah, segitiga siku-sikunya KCT. Di sini adalah siku-siku. Jadi buat segitiga KCT. Siku-siku di K. Berarti kamu harus kita hitung dulu adalah KT. Untuk menghitung KT itu Anda pandang segitiga KT ini. Pandang segitiga. Untuk menghitung KT, Anda pandang segitiga KT. Segitiga KCT. Jadi KT. Segitiga KCT. Maka KT itu akar dari KC kuadrat dikurang KC. Nah, TC ini. Jadi untuk menghitung KT itu kita pandang segitiga KCT, berarti TC kuadrat dikurang KC akar dari TC itu sama panjang dengan AT 4 akar 3. 4 akar 3 kuadrat dikurang KC. KC itu setengah dari AC. AC itu panjang rusuknya 8, berarti AC itu panjangnya 4, 8 akar 2, berarti separuhnya itu 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat. Maka kita bisa menghitung KT itu adalah 4 akar 2, berarti tinggal 4 saja, 4 cm panjang KC. 4 akar 3 kuadrat dikurang 4 akar 2, berarti 3 kali 4 kuadrat. Nah, untuk menghitung kakak aksen menggunakan luas. Luas segitiga KCT itu Anda pakai setengah dari alasnya kita pakai KC, tingginya kita pakai KT. Tapi bisa, karena kita ingin menghitung kakak aksen, boleh alasnya kita pakai adalah TC. Tingginya kita pakai kakak aksen. Setengahnya kita coret. KC-nya tadi kita sudah punya. KC itu adalah 4 akar 2. Nih, KC ini. Setengahnya coret sini. 4 akar 2 dikali KT. KT 4 sama dengan setengahnya habis TC. TC itu 8. TC itu 8 ya. TC sama dengan AT 8 sama dengan kakak aksen. Jadi kalau kita cari kakak aksen itu
Habis 4 dengan 4 ini tinggal 2 akar 2 cm. Berarti jarak BD dan CT adalah 2 akar 2 cm. 4 coret dengan 8, tinggal 2, coret lagi dengan 4, jadi 2 akar 2. Itu contoh jarak garis bersilangan tegak lurus. Sekarang kita masuk garis bersilangan yang tidak tegak lurus. Ini ada dua garis yang bersilangan tidak tegak lurus. Nah, misalnya itu garis A dan B itu bersilangan tidak tegak lurus. Langkah-langkahnya pertama buat bidang U melalui A yang sejajar garis B. Boleh dibalik. Boleh buat bidang melalui B sejajar A. Ini kita buat bidang melalui A sejajar B. Kita sebut saja bidangnya itu bidang U tadi. Nah, berarti di bidang U itu ada B aksen. Di B aksen itu sejajar dengan B. B aksen itu sejajar dengan B. Jadi, kalau B aksen sejajar B, B aksen itu pada U, maka bidang U itu sejajar dengan B. A melalui B. Ini buat. Sudah itu pilih titik sembarang titik pada garis B. Jadi pilih sembarang titik pada garis B. Kita sebut saja K misalnya. Nah, K. Nah, K itu artinya sekarang kita sudah menghitung jarak dari K ke bidang U. Maka jarak dari K ke bidang U itulah yang kita sebut dengan jarak dua garis yang bersilangan tidak tegak lurus, atau jarak dari A ke B. Jarak dari A ke B itu diwakili oleh jarak dari titik K ke bidang U. Nah, di mana K-nya itu? Nanti K-nya itu akan kita tarik garis tegak lurus ke bidang U dan juga tegak lurus B. Nah, tinggal kita cari, nanti kita lihat pada konsep soal. Bisa dipengerti? Jadi untuk menentukan dua garis bersilangan tidak tegak lurus ini jaraknya seperti ini langkah-langkahnya. Kita lihat contohnya, misalnya tempat kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Hitunglah jarak HF dan BC. Nah, ini HF dengan BC. Kita lihat garis HF dengan BC. HF dengan BC itu bersilangan tapi tidak tegak lurus. Nah, langkah-langkahnya ikuti saja. Kamu bisa membuat bidang melalui HF tapi harus sejajar BC. Atau Anda buat bidang melalui BC sejajar HF. Mana yang enak? Nah, kalau pada contoh ini saya membuat bidang melalui HF sejajar BC. Berarti bidang yang melalui HF sejajar BC itu adalah bidang EFGH. EFGH itu bidangnya sejajar BC. Karena pada bidang EFGH itu ada garis yang sejajar BC adalah FG. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mana jaraknya? Ya, Anda ambil sembarang titik pada BC itu buat tegak lurus ke bidang EFH. Jadi kamu ambil titik B itu. B boleh, B itu ambil titik B pada BC atau titik C pada BC. Nah, dari titik B ini Anda buat garis tegak lurus B melalui B, buat garis tegak lurus dengan bidang apa yang kita buat tadi. Bidang yang melalui
HF itu. Kita tahu bidang FH, EFH, EFGH. EF UFG UFGH. FGH itu bidang yang melalui AF sejajar dengan BC. Jadi pada BC kamu ambil titik B misalnya, kamu buat melalui B, buat garis tegak lurus dengan bidang EF GH. Nah, garis yang melalui B tegak lurus FGH adalah BF. Nah, BF ini adalah garis yang tegak lurus dengan EFGH. Berarti EF itu juga tegak lurus, BF itu tegak lurus dengan BC dan juga tegak lurus dengan HF. Jadi BF ini adalah merupakan jarak dari BC dan HF. Tidak usah kita hitung, kita sudah tahu BF itu panjangnya adalah sesuai dengan rusuk kubus 12 cm. Itu contoh yang pertama, jarak antara dua garis bersilangan. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, kubus ABCDE itu FGH dengan rusuk 12 cm. Hitunglah jarak CG dengan HB. Nah, CG dengan HB. CG. Nah, ini garis CG. Ini garis CG. Nah, ini garis HB. Langkah pertamanya kamu harus bisa membuat bidang melalui CG sejajar HB. Kalau membuat bidang melalui CG sejajar HB agak repot, agak susah. Maka kita buatlah bidang melalui CG sejajar HB. Bidang apa melalui CG sejajar HB? Itu adalah bidang BDHF. Nah itu. Bidang BDHF itu sejajar dengan CG. Jadi bidang BD HF itu sejajar dengan CG. Sekarang berarti kita harus membuat garis dari CG itu tegak lurus dengan BDHF. Kamu ambil titik G saja, misal titik G. Pada CG itu kita boleh ngambil C, boleh ngambil titik G, boleh ngambil tengahnya ini. Buat garis tegak lurus ke bidang BDHF. Tapi lebih enak ngambil titik G. Titik G itu kamu ambil, membuat tegak lurusnya pasti ke tengah-tengah HF. Nah, misalnya itu. Nah, EF itu tegak lurus dengan bidang BDHF. Kalau EF itu EG itu tegak lurus dengan bidang BDHF, otomatis dia tegak lurus dengan bidang dengan garis HB. Sedangkan EG tegak lurus dengan CG. Nah, titik potong HF dengan EG kita sebut saja titik K. Nah, jadi jarak KG inilah yang mewakili jarak CG dan HB.
Kg inilah. Kita bisa menghitung Kg itu panjangnya adalah setengah dari EG. Setengah dari EG. EG tadi panjangnya rusun 12, berarti EG itu adalah 12 akar 2. Berarti panjang Kg itu adalah 6 akar 2 cm. Jadi kalau ditanya jarak antara CG dengan HB, cukup diwakili jarak antara CG dengan bidang BDHF. Di sini tegak lurus. Dia tegak lurus juga di sini. Mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Cukup sampai di sini. Kita akan cuma membahas hanya jarak dua garis sejajar dan dua garis bersilangan. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan mencoba dengan beberapa latihan. Oke, cukup sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Saya Guru Utni dan Ibu Pajas Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.